Hello guys, welcome back to Gideme, Gibah Desert Time. Mendengar dan berbicara mengenai Universitas Indonesia atau UI yang berada di Depok, Jawa Barat, itu kayaknya nggak lepas dari sistem pendidikan yang bagus, sistem akademiknya yang bagus, ruang belajarnya yang bagus, fasilitas belajarnya yang bagus, fasilitasnya yang lengkap, dan juga danaunya yang keren, juga literasinya yang bagus, pokoknya sesuatu yang komplit itu ada di UI. Idaman favorit bagi semua orang untuk kuliah di UI. Akan tetapi, ya ada tapinya. Kurang lengkap rasanya kita bercerita tanpa ada unsur horor, tanpa ada hal-hal mistis yang terjadi di UI. Nah, di video kali ini gue pengen ngeceritain ke kalian semua tentang hal-hal, cerita-cerita mistis yang terkenal, urban legend yang ada di Universitas Indonesia. Penasaran apa aja ceritanya? Kita lanjut aja ke videonya. Kereta hantu stasiun UI. Cerita yang pertama, urban legend banget, cerita legend banget, cerita yang terkenal. Kayaknya nggak mungkin orang Depok, orang UI, atau orang yang mau masuk UI itu nggak kenal, nggak tahu cerita horor ini. Cerita ini terjadi sekitar tahun 1990, di mana seorang mahasiswa lagi pulang dari kampusnya tengah malam, itu mau naik salah satu kereta. Nah, ini keretanya ada di tengah malam. Kalau sekarang kan KRL aja, itu dari Bogor ke Manggarai dan berhenti di stasiun UI itu biasanya jam 11-an, itu udah paling malam. Dan cuma berhenti di Manggarai. Nah, kejadian ini dialami oleh seorang mahasiswa UI yang sedang ingin pulang ke rumahnya yang ada di stasiun Tebet. Dia dari stasiun UI menuju stasiun Tebet pengen pulang. Lagi nunggu kereta, tiba-tiba ada satu kereta datang. Kebetulan banget, kayak nungguin lama, kok dari tadi kereta nggak datang ya, apa udah ada kereta malam. Sempet dia berpikir seperti itu. Akan tapi saat dia pengen keluar, ada satu kereta datang. Ya udah, dia masuk ke dalam. Kayak ini kok keretanya hening, sepi, orang-orang pada diem nunduk, wajahnya pucat gitu. Dan paling anehnya lagi, biasanya di setiap stasiun itu pasti kereta itu berhenti, tapi ini enggak, keretanya tuh lurus aja terus sampai di stasiun Tebet. Tak kenapa kok tiba-tiba ini kereta berhenti, aneh gitu. Dan orang-orang masih dengan ekspresi yang sama. Ketika dia mikir kayak, oh ya udah deh, lagi udah capek kuliah, capek ngampus, capek seharian beraktivitas, gue cuma pengen pulang, mohon maaf gak usah diganggu, kayak gitu kali ceritanya. Dia keluar dari kereta, dia lihat orang-orang, loh mohon maaf ini keretanya kok nggak ada yang turun lagi, kok cuma gue sendiri. Dan orang-orang pada ngeliatin dia sepersekian detik. Tiba-tiba kereta itu udah jalan gitu aja, tanpa naikin penumpang, tanpa ini. Ya udah, perempuan ini nggak mikir panjang, nggak mikir apa-apa. Sampai dia jalan, ditegor lah dia sama petugas bandar lagi, petugas stasiun. Ditanya, kamu dari mana, kayak basa-basi gitu. Dari naik kereta pak gitu. Kok naik kereta? Orang saya aja ngeliat kamu jalan dari sepanjang rel ini sampai stasiun Tebet. Lu bayangin, lah perasaan tadi gue naik kereta kok bilang ini. Sempat ada perdebatan, sampai akhirnya beberapa orang bilang, iya mbak ini jalan. Jadi tadi itu perempuan itu naik opo, DE itu naik opo, kok orang aku ngerasain aku naik kereta, kok orang bilang aku nggak naik kereta. Piye ngono loh. Lah ini pun, tapi sebetulnya dibilang ngerugiin, nggak ngerugiin sih ya kan. Dia mengantarkan dengan selamat keretanya. Sebetulnya kalau misalnya yang petugasnya itu nggak ngasih tahu, kayaknya orangnya juga nggak bakal sadar deh kok dia naik kereta setan itu. Nah, itu urban legend yang paling terkenal banget. Dan kejadiannya itu nggak sekali dua kali, kayaknya banyak banget deh pengakuan dari orang-orang. Bahkan ini udah ada KRL kayak gini aja, orang-orang masih ragu buat naik kereta malam-malam dari stasiun UI, termasuk gua. Pengalaman gue juga, misalnya gue dari Manggarai, dari Tanah Abang nih pulang kerja. Gue kan dari Cawang, gue naik itu kan biasanya gue turun di Pondok Cina, Cawang Pondok Cina.
gue turun itu kan pasti ngelewatin Universitas Pancasila, ngelewatin Universitas Indonesia. Nah rata-rata orang yang dari Cawang itu turunnya di Pasar Minggu. Jadi dari Pasar Minggu ke arah Bogor, ke arah ini itu udah sepi stasiunnya itu, stasiunnya keretanya. Bahkan dalam satu gerbong itu paling cuma ada 1-2 orang gitu kalau tengah malam jam 11-an. Kalau gue pulangnya malam ya, shift malam gitu. Dan bener kalau misalnya kita sampai di Universitas Pancasila, Universitas Indonesia di stasiun itu, kayak pas pintu kebuka itu kan hutan semua itu, kayak aduh serem juga ya bun, kayak gitu. Kok malam-malam gue ngebayangin nunggu di stasiun itu, kayaknya gue lebih baik gue naik angkot deh, naik Grab, naik Gojek, daripada gue harus nunggu di stasiun itu. Mohon maaf, emang sengeri itu, ngerti nggak? Emang semencekam itu. Oke, itu urban legend yang pertama. Kita lanjut ke yang kedua. Hantu wanita berbaju merah, wanita berselendang merah. Pokoknya Danau UI ini adalah pemisah gedung pusat kegiatan mahasiswa, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, dan Fakultas Teknik. Nah, hantu wanita ini konon katanya sering menampakkan diri di sekitaran yang tadi gue sebutin. Bisa dibilang jahil-jahil, karena dia nggak segan-segan nampakin dirinya kayak lewat atau berdiri. Dan paling parahnya, dia muncul di depan kita sambil ketawa. Kayak, ini setan kenapa sih? Gitu. Karena menurut cerita yang beredar, hantu wanita ini itu emang tempatnya di situ. Karena dulu di sebelum UI dibangun itu kan makam. Ya kayak klise banget sih dibilang kayak universitas ini dulunya bekas makam. Universitas ini dulunya tempat makam, bekas makam. Kayak gitu, kayak klise aja. Nah, rumornya seperti itu. Cerita seremnya di mana sih? Kebetulan gue denger langsung cerita dari narasumbernya. Gila nggak? Gue denger langsung dari kakak kos gue yang tinggal di sebelah kos gue. Dia itu kuliah di Universitas Indonesia, Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya. Gue nggak nyebutin kakaknya siapa. Nah, kebetulan malam itu dia lagi latihan di gedung tempat latihan musik. Nah, dia lagi malam-malam itu lagi latihan bareng teman-temannya. Kebetulan mereka itu tuh anak-anak organisasi, jadi kayak pulang malam biasa aja kan, anak-anak kampus. Mereka lagi break, lagi duduk, tiba-tiba dari dalam ruangan alat-alat musik itu kayak bunyi gamelan, bunyi gong kayak gitu. Pas dicek takutnya ada anak budaya yang lagi latihan atau anak yang lagi latihan. Pas dicek nggak ada, ke dalam itu nggak ada, kosong coy. Mohon maaf, lu bunyi begitu setannya lebih berbudaya kayaknya dari gue bisa main gamelan. Udah duduk lagi, bunyi lagi gamelan. Kayak itu sampai akhirnya kakak A, sebut aja kakak A ini bilang ke teman-temannya, udah deh kayaknya kita balik aja deh, kayaknya nggak etis sampai malam kita di sini. Seperti itu kurang lebih. Mereka ada berlima, kakak A, B, C, D, E, 2 cewek, A, B cewek, A, B, C, D, E itu cowok 3. Pas mau pulang jalan, mereka kan muterin Danau UI, ngelewatin Danau UI, jalan. Lagian ya tengah malam kak, ngapain ngelewatin Danau UI, muterin. Kita siang-siang aja udah takut gitu kalau jogging di situ. Ini tengah malam kakak ngapain? Pas lewat kejadiannya, itu dari jauh itu kayak ada orang jalan nyamperin ke arah dia. Dia mungkin nyangkanya itu sarpam, tapi kok sarpam pakai baju merah, kayak baju kebaya selendang gitu. Mereka udah, namanya anak UI pasti pernah denger gitu ya kan cerita tentang ini. Pas mereka samperin, oh bener aja, ini masih si merah katanya. Udah mereka langsung balik badan, ngitung 1, 2. Sebelum hitungan ketiga, si ini udah tiba-tiba di dekat pohon bambu yang ada di dekat Danau UI. Pohon bambu, iya nggak salah, pohon bambu yang di dekat Danau UI. Kakak tuh cerita, tiba-tiba ketawa. Lu bayangin dia ngomong, Takut ya? nggak ada aba-aba, nggak ada apa, udah kabur, cabut coy. Kejadian gongnya lagi, lu tahu nih, berlima rasanya lari ke kos bareng-bareng. Jadi kumpul di kos kakak A ini. Kakak itu sebelum ngekos di tempat gua ya, jadi ngekos di dekat UI dulu, ngekos di sana. Lu tahu tiba-tiba pas buka pintu kos itu ada kakak B di dalam. Lah bukannya mereka berlima tadi, bagaimana kok kakak yang B udah di dalam? Pas ditanya-tanya katanya, Enggak, aku nggak ikut latihan malam ini. Kan aku izin dari kelas tadi juga.
sakit. Lah ini yang berempat ini kaget. Lah perasaan tadi kita, aduh, sama siapa? Kita kumpul berlima sama siapa? Begitulah yang gue dengar dari kakak ini. Nah, buat teman-teman yang mungkin ada anak UI atau pernah dengar cerita pengalaman horor dari UI, bisa ceritain juga ke kita semua di kolom komentar. Insya Allah, kalau ada kesempatan aku bakalan ceritain ke kalian lagi semua tentang pengalaman-pengalaman horor di kampus-kampus yang ada di Indonesia. Atau kalian punya rekomendasi, boleh rekomendasi langsung saja. Terima kasih dan bye-bye. Bye.